Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semua yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Nahwu Shorof. Yang harus kalian ketahui bahwa pada kelas 7 ini yang akan kita pelajari adalah pelajaran Nahwu. Adapun kitabnya adalah kitab Jurumiyah. Sebagaimana yang kalian terima kemarin dari madrasah, kitab yang berwarna kuning itu terjemahan dari kitab yang warna biru itu, itu versi bahasa Arabnya. Kalau kalian ingin membeli silahkan banyak di toko-toko kitab. Seperti ini isi dari kitab Jurumiyah itu. Nanti metode yang akan kita gunakan adalah saya akan bacakan dari matanya, kemudian kalian memaknai dan akan saya jelaskan maksud dari matan yang telah kita pelajari. Oke. Kita mulai dari pelajaran yang pertama, dari bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Babul kalami utawi iki iku bab nerangake kalam. Al-kalamu utawi kalam, huwa hiya kalam, al-lafdu iku lafat, al-murakkabu kang disusun, al-mufidu kang aweh faedah, bil wad'i kelawan disejo. Sampeyan dimaknani seperti di halaman sebelumnya seperti ini. Kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberi faedah dengan disengaja. Jenenge kalam. Ini yang perlu kalian garis bawahi kalam. Jadi ada 3 unsur. Ini merupakan lafaz. Kemudian yang kedua, lafaz tersebut harus tersusun, memberi faedah dan dengan disengaja. Makanya kita harus mengetahui 4 istilah. Yang pertama adalah lafat, kedua murakkab, ketiga mufid, dan keempat adalah bil wad'i. Yang pertama adalah lafat. Lafat definisinya adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafat adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Dari alif, ba, ta, tha, jim sampai yang terakhir adalah ya, itu namanya huruf hijaiyah. Contohnya di sini adalah kitabun. Kitabun itu disebut lafaz karena kitabun mengandung huruf kaf, ta, alif, dan ba. Nah, kalau suara seruling, gendang, gitar, ataupun angin itu tidak disebut lafaz. Soalnya apa? Tidak mengandung huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah murakkab. Murakkab definisinya adalah ma tarakaba min kalimataini fa'aktsara. Secara singkat, simpelnya murakkab itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Lafaz yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Contohnya, qoma zaidun. Contohnya lagi, zaidun qaimun. Qoma ngadeg, zaidun sapa? Zaid, koma disebut sebagai fi'il, zaidun disebut sebagai fa'il. Zaidun ngadeg, zaidun utawi zaid, qaimun iku wong kang ngadeg. Zaidun disebut sebagai mubtada, terus qaimun disebut sebagai khobar. Nah, qoma zaidun sama zaidun qaimun itu adalah 2 lafaz yang sudah tersusun. Makanya nanti disebut sebagai kalam. Terus jadi kalau ada satu kata itu kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimah. Ya, hanya satu saja katanya, maka tidak disebut sebagai kalam. Kalau ada koma tok ngono tok, nah itu tidak disebut sebagai kalam karena tidak tersusun. Itu ya. Lanjut. Al-mufid. Mufid itu definisinya adalah ma afada ifadatan yasunu as-sukutu alaiha minal mutakallimi wasami'i.
Mufid artinya adalah secara simpelnya sudah memberi pemahaman. Antara yang ngomong sama yang mendengarkan sudah sama-sama paham. Itu jenenge mufid. Itu namanya mufid. Contohnya seperti tadi, qoma Zaidun sama Zaidun qaimun. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah Zaid berdiri, gitu ya. Nah, terus apa faedah daripada lafadz Zaidun qaimun dan lafadz qoma Zaidun? Faedahnya tentu adalah ikhbaru bi qiyami Zaidin, memberitahukan tentang berdirinya si Zaid. Makanya disebut sebagai kalam. Kemudian jadi lafadz yang sudah tersusun lebih dari satu kata tetapi belum memberikan pemahaman maka tidak disebut dengan kalam. Contohnya ada lafadz yang sudah tersusun gulamu Zaidin. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pembantunya Zaid. Gulamu Zaidin ini dua lafadz yang sudah tersusun tetapi dia tidak berfaedah. Soalnya apa? Kalau ada orang bilang gulamu Zaidin, pembantunya Zaid, pasti orang yang mendengarkan itu masih butuh penjelasan lebih lanjut. Contohnya yang kedua, in qoma Zaidun. In qoma lamun ngadeg Zaidun sapa Zaid. Nah, ana wong ngucap in qoma Zaidun, pasti yang mendengarkan masih belum paham. Terus piye? Terus bagaimana kalau si Zaid itu berdiri? Makanya dia tidak berfaedah. Kalau dalam bahasa Arab in qoma Zaidun, nah itu disebut sebagai syarat. Kalau syarat harus membutuhkan jawab. Makanya dia tidak bisa disebut dengan kalam meskipun sudah tersusun tetapi tidak berfaedah. Dan yang keempat atau syarat lafadz yang ketiga supaya disebut sebagai kalam, dia harus bil wad'i. Yang artinya adalah ada dua penafsiran. Yang pertama bil qasdi, terus yang kedua adalah bil arabi, ya. Bil qasdi sama bil arabi. Nah, itu ada dua penafsiran tentang bil wad'i. Kalau bil qasdi artinya adalah dengan disengaja. Sedangkan bil arabi artinya adalah dengan bahasa Arab. Misal ada lafadz dia sudah tersusun, dia juga memberikan faedah, tetapi tidak dengan sengaja, maka dia tidak disebut dengan kalam. Contohnya adalah omongannya orang yang sedang ngelindur, orang yang sedang tidur, itu kan tidak disengaja, makanya dia tidak disebut sebagai kalam. Kalau penafsiran yang kedua itu jelas harus dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Jadi saya ulangi lagi, yang dinamakan kalam itu adalah